Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi Sapaan Gembala. Firman Tuhan pada hari ini saya beri judul Cerita Natal. Dan kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Mari kita berdoa, kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bapa dalam surga, dengan kerendahan hati kami datang kepadamu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bulan Desember identik dengan perayaan Natal. Pohon cemara dengan hiasan lampu yang berkelap-kelip dan berbagai pernak-pernik Natal tidak hanya menghiasi rumah-rumah orang Kristen, tetapi juga menghiasi mal-mal dan tempat-tempat perbelanjaan. Lagu Natal dikumandangkan di mana-mana dan kita bisa menikmatinya. Damai di bumi, manusia bersuka cita. Natal dirayakan oleh orang Kristen sebagai peringatan lahirnya Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Cerita Natal itu diawali sekitar 2000 tahun yang lalu di sebuah kota kecil di tepi barat Palestina, yaitu kota Bethlehem. Secara harfiah Bethlehem artinya rumah roti. Kota kecil ini atau kota Bethlehem ini diberi kesempatan untuk menjadi tempat penggenapan nubuatan seorang nabi yang bernama Mika yang telah diucapkan sekitar 800 tahun yang lalu. Demikian firman Tuhan dalam Mika pasal 5 ayat yang pertama. "Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala." Sayangnya, kota Bethlehem tidak terlalu siap untuk menyambut Sang Juru Selamat. Kota Bethlehem tidak siap untuk menyambut Yesus yang adalah Raja di atas segala raja. Yang mulia, Tuhan yang turun dari surga, hanya diberi tempat di kandang Bethlehem dan dibaringkan di dalam palungan. Yang kedua, kita akan melihat para gembala. Malaikat Gabriel menyampaikan berita kepada para gembala, yang notabene adalah orang-orang sederhana yang dianggap kelompok marginal yang sering dilupakan kehadirannya. Tapi kita lihat bagaimana respon para gembala ketika mendengar berita ini. Setelah malaikat meninggalkan mereka, mereka bergegas pergi ke kota Bethlehem untuk menyaksikan apa yang dikatakan oleh para malaikat. Injil Lukas pasal 2 ayat 16 sampai dengan 17 menulis demikian. "Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak." Mereka orang sederhana, tapi mereka menyambut bayi Yesus dengan respon yang luar biasa. Yang ketiga,
kita melihat tokoh orang-orang Majus yang ceritanya ditulis dalam Injil Matius pasal yang kedua. Ada dua tafsiran tentang orang Majus. Tafsiran pertama, orang Majus adalah para astrolog dari timur yang mempelajari astrologi. Mereka juga biasa disebut sebagai orang-orang bijaksana. Tafsiran kedua menyebutkan mereka adalah 3 orang raja. Raja yang pertama bernama Melchior, Raja Arabia, yang datang dengan mempersembahkan emas. Raja kedua namanya Belsazar, raja dari Ethiopia, memberikan persembahan kemenyan. Dan raja yang ketiga namanya Kaspar, raja Tarsus, memberikan persembahan mur. Kita lihat mereka adalah orang-orang berpendidikan. Kita katakan juga mereka adalah orang-orang yang sibuk dengan pekerjaannya, dengan profesinya. Tetapi Alkitab mencatat bahwa mereka rela mengorbankan waktunya, tenaganya untuk mencari bayi yang baru dilahirkan itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Setelah bertemu dengan bayi itu, mereka memberikan persembahan yang sudah mereka siapkan. Dan kemudian mereka menyembah Yesus. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Kristus, saat-saat menjelang Natal atau pada saat-saat musim Natal ini, saya mengajak kita untuk merenung sejenak, yaitu tentang cerita Natal. 3 cerita tadi kemungkinan mewakili karakter atau respon kita terhadap kelahiran Tuhan Yesus. Yang pertama adalah kota Bethlehem yang menyambut kedatangan Tuhan Yesus dengan menyediakan kandang dan palungan. Yang kedua, para gembala, orang-orang sederhana yang merespon dengan sangat positif, bergegas segera mereka datang ke kota Bethlehem untuk melihat bayi yang baru lahir. Dan yang ketiga, orang-orang Majus yang saya katakan tadi sebagai orang-orang berpendidikan, orang-orang yang sibuk dengan profesinya, tetapi mereka bersedia untuk mengorbankan waktu, tenaga, dan mempersembahkan barang-barang yang sangat berarti. Dan terakhir, mereka menyembah Yesus. Mari kita renungkan apa yang akan kita lakukan untuk kedatangan Tuhan Yesus, Allah yang turun ke dalam dunia untuk kita, untuk menebus dosa-dosa kita dan menjadi juru selamat kita. Mari kita berikan yang terbaik untuk Sang Bayi Natal, untuk Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan kalau kami boleh sejenak mengenang cerita Natal. Kami bersejenak boleh merenung tentang apa yang seharusnya kami berikan kepada Sang Bayi Natal dalam rangka memperingati kelahiran. Biarlah kami masing-masing dapat memberikan yang terbaik, pemberian yang berkenan untuk Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selamat pagi saudara sekalian. Selamat menyambut persiapan Natal. Dan Tuhan memberkati kita semua.